Ya, selamat malam untuk kita. Nah, baiklah. Pada saat ini kegiatan virtual kita akan segera kita mulaikan. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan narasumber kita pada saat ini. Yang pertama yaitu Kak Niki Tunas, dan perlu kita ketahui Kak Niki Tunas ini adalah Ketua Himapro, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Geografi, dan narasumber kita yang kedua yaitu Kak Irina Rembet, yaitu Koordinator Bidang 3 Bidang Hubungan Kemahasiswaan. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang motivasi dan ajakan tentang jiwa kepemimpinan bagi seorang mahasiswa di lingkup belajarnya dan generasi muda di masyarakat. Nah, mungkin saat ini Kak Niki dan Kak Eiren bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada kami, yaitu penyelenggara workshop pada saat ini. Nah, yang pertama, menurut Kak Niki dan Kak Eiren, apa itu jiwa kepemimpinan? Mungkin bisa dimulai dari Kak Niki. Dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dapat dengar suara? Ya. Menurut Kak, itu jiwa kepemimpinan bagi di tengah-tengah mas. Tentunya jiwa kepemimpinan itu ketika orang menjadi suatu pemimpin, orang harus memiliki suatu sikap yang dan baik. Tentunya orang mencontoh di teman-teman atau lingkungan. Cuma mau sari orang mau share. Menjadi mahasiswa kan boleh
kan sebagai pimpinan di kelas. Di mahasiswa itu Kak belajar berorganisasi di kelas sebagai wakil ketua. Orang akan dibentuk orang punya karakter untuk menjadi seorang karena proses orang menjadi mungkin banyak benturan-benturan yang akan situ orang harus berani menerima pendapat orang dan orang harus berani menyaring pendapat teman-teman kita. Karena dalam berorganisasi tidak semua pendapat ya banyak sekali pendapat yang akan pendapat kita. Namun ketika orang semua bermusyawarah atau boleh mensatukan trompet pendapat. Mungkin di situ orang akan jawaban atas setiap beda tersebut. Orang harus memiliki suatu karakter yang tepat dalam mengambil suatu keputusan. Dan ketika menjadi suatu pin, orang harus dicontoh kepada teman-teman mulai dari sikap bahkan sikap dan etika kita. Mungkin ada Kak Iren mau tambah. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, bagi saya pribadi sebenarnya jiwa kepemimpinan itu merupakan suatu sifat atau hal yang ada dalam diri kita dan juga cara bagaimana kita mampu membawa diri kita dalam mengambil suatu keputusan, bagaimana cara kita untuk mengayomi dan menuntun rekan-rekan sekerja kita dalam hal ini. Kita ambil contoh misalnya di suatu komunitas seperti itu. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya Kak. Kak mau tambah saja. Dan untuk jiwa kepemimpinan itu akan muncul sendiri ketika orang organisasi. Karena dari suatu organisasi orang akan belajar bagaimana cara itu menjadi seorang pemimpin. Baik, terima kasih jawaban Kak Niki dan Kak Eren. Pertanyaan kedua yaitu mengapa kita sebagai manusia memiliki jiwa kepemimpinan dan apa yang menjadikan jiwa kepemimpinan sangat besar bagi setiap. Mungkin untuk pertanyaan saat ini bisa dijawab oleh. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya kalau jiwa kepemimpinan ini sangat diperlukan bagi kita, bukan hanya dalam kita menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu, tapi bagaimana kita menjadi seorang pemimpin bagi diri kita sendiri. Saya mengambil contoh ketika kita diperhadapkan dengan suatu pilihan atau suatu masalah, tentu saja kita harus memiliki pendirian. Kita harus memiliki pemahaman dalam diri kita agar kita mampu memilah dan memilih setiap apa yang kita peroleh, apa yang kita baik itu informasi ataupun ajaran dari luar, sehingga kita mampu mengambil keputusan dengan setiap keyakinan-keyakinan yang kita miliki. Nah, untuk dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, tentu saja manfaatnya yaitu bagaimana suatu organisasi, suatu kelompok tertentu dapat berkembang, dapat maju dengan adanya suatu pemimpin gitu, suatu orang dengan kita memiliki jiwa kepemimpinan gitu.
Terima kasih Kak Ilan untuk jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan untuk Kak Niki. Bagaimana cara Kak Niki dalam menanggapi berbagai perkembangan IT dalam posisi Kak Niki sebagai seorang pemimpin, entah di kampus, organisasi sosial, dan dalam keagamaan atau dalam gereja? Silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tentunya ketika kita menjadi suatu organisasi kampus maupun organisasi kerohanian, tantangan yang akan kita terutama dalam manajemen waktu. Seringkali, terkadang di kedua organisasi tersebut suatu kegiatan yang jamnya bertabrak. Mungkin orang harus mengorbankan orang organisasi. Tinggal orang dari bagaimana orang melihat yang penting dalam suatu istilah lebih inti pandai-pandai untuk melihat dan menafsirkan apa yang tujuan dalam suatu organisasi. Terima kasih Kak Niki. Ada kendala jaringan mungkin dari moderator. Ini dapat dengar suara. So live dia Kak, so tak keluar. Mungkin karena jaringan. Dengar pertanyaan tadi kalau itu Kak P jaringan selesai. Kurang tahu juga Kak. Jaringan. Tapi suara tadi Kak nggak patah-patah toh? Enggak sih, cuma Aiko. Maras, enggak dapat dengar. Maaf karena tadi ada jaringan. Oke. Jadi saya ulangi lagi pertanyaan tadi. Apa pengalaman Kak Irena sebagai bagian dari masyarakat jika ditanyai mengenai bagaimana jika Kak Irena gagal dalam menjalankan sebuah kepemimpinan? Oke, terima kasih. Sebenarnya saya rasa untuk semua manusia ya pasti jika mengalami atau menghadapi suatu kegagalan pasti akan merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Pasti akan merasa sedih, akan merasa marah, merasa bahwa diri mereka itu benar-benar gagal begitu. Nah, untuk pengalaman saya pribadi ketika menghadapi suatu kegagalan itu seperti
istilahnya pikiran saya itu jalannya memang cuma sampai di sini. Jadi mungkin usaha saya memang segalanya sia-sia karena sudah gagal kan ya. Jadi begitulah. Nah, setelah saya mulai mempelajari seiring bertambahnya usia ya, mulai banyak pengalaman, banyak juga pelajaran-pelajaran dari orang-orang sekitar, saya mulai memahami bahwa kegagalan itu bukanlah suatu akhir dari usaha kita. Jadi bagaimana dengan kita memiliki jiwa kepemimpinan ini, kita mampu mengembangkan pikiran kita bahwa dengan adanya kegagalan itu dapat kita manfaatkan sebagai suatu hal dalam membantu pengembangan diri kita. Jadi kita mampu berpikir bahwa setelah kita gagal, mungkin kita bisa review lagi, kita bisa lihat mungkin kesalahan-kesalahan apa atau kekurangan-kekurangan apa yang kita miliki, sehingga hal yang kita lakukan ini gagal. Jadi untuk di kemudian hari kita mampu memanfaatkan kekurangan kita tersebut untuk menjadi acuan kita di ke depan, sehingga kita mampu memperbaiki hal-hal yang kurang tersebut. Ya, terima kasih Kak Inan. Dan kembali saya bertanya kepada Kak Niki sebagai Ketua Himapro Ilmu Geografi. Sebenarnya apa yang Kak Niki rasakan selama awal kepemimpinan menjadi Ketua Himapro? Ayo bisa ulang. Bah feedback Kak. Sebenarnya apa yang Kak Niki rasa sebagai Ketua Himapro selama awal kepemimpinan sebagai pengurus Ketua Himapro? Apalagi sekarang dalam masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Tentunya menjadi tantangan besar menjalani tugas sebagai ketua Himapro di masa pandemi, karena jadi kendala lagi susah kalau semester kan salah satu pengalaman bagaimana orang pas 7 sudah memasuki semester dan sudah sangat disibukkan kalau kegiatan dari kampus, mungkin KN bahkan magang. Mungkin kekurangan terbesar mungkin di komunikasi. Mungkin tidak terlalu ketika orang mau berkomunikasi lewat salah satu rapat. Mar bersyukur karena orang PMI dengan pimpinan dosen yang sangat baik dan boleh bekerja terus bersama dengan baik dengan terus segala kegiatan. Dan mungkin yang menjadi tangan berikut orang selaku Himapro boleh membuat suatu bus luring supaya orang mau lebih mempererat semester 1, 3 dan 7. Mungkin itu untuk orang pimpinan Himapro, orang susun kegiatan boleh reken mau orang sebagai mahasiswa semester 7 karena orang di semester 1 banyak tidak baku kenal. Terus semester 3 itu tahu kuliah kalau gimana. Itu yang semester 5 orang so pernah jadi. Ini untuk itu orang pimpinan diharapkan oleh susun luring bertemu di kampus. Ya, terima kasih. Dan mungkin yang terakhir
bolehkah Kak Niki dan Kak Eran memberikan satu kalimat atau motivasi pesan bagi mereka kaum muda yang akan menjadi generasi nanti menggantikan kakak-kakak sekalian dalam kepemimpinan Himapro. Nah, mungkin ladies first, Kak Eran. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk kalimat motivasi mungkin saya bisa ambil dari suatu slogan yang sangat terkenal, yaitu YOLO, You Only Live Once, kamu hanya hidup sekali. Nah, saya mengambil, dengan slogan ini saya mengambil suatu motivasi yang saya tanamkan dalam diri saya, yaitu karena kita hanya hidup sekali, maka lakukanlah yang terbaik. Gitu. Jadi untuk motivasi, untuk misalnya untuk teman-teman yang akan menjadi penerus nanti, saya rasa semua kita sudah memahami tentang pentingnya atau apa yang harus kita lakukan saat menjadi seorang pemimpin nanti kan ya. Jadi satu hal yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita yaitu selalu melakukan apapun yang menjadi tanggung jawab kita itu dengan sebaik mungkin dengan cara yang terbaik. Terima kasih. Dan diberikan kesempatan untuk Kak Niki. Mungkin kalau menurut Kak, jangan biarkan kegagalan itu terus ada di kehidupan kita. Belajarlah dari kegagalan. Ketika kita belajar dari kegagalan, apa yang telah kita buat itu akan usaha itu akan menjadi berat. Jadikan kegagalan sebagai sesuatu sehingga orang terus berjuang. Ya, terima kasih untuk Kak Eran dan Kak Niki. Tak terasa hampir setengah jam kita mengikuti Gospel pada malam hari ini. Dan tentu saja materi kita di malam hari ini sangat menarik. Apalagi untuk adik-adik yang baru masuk dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Geografi. Karena ini bisa menjadi bekal untuk kita juga ke depannya menggantikan kakak-kakak yang sekarang jadi narasumber. Apalagi Kak Niki sekarang sudah dalam tahap akhir. Dan pastinya kita doakan bersama kita semua yang ada di program studi geografi bisa mencapai suatu kesuksesan dan bisa berhasil dalam studi dan dalam pekerjaan kita. Dan mungkin sampai di sini saja kegiatan kita pada malam hari ini. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi sudah sangat cukup menjawab dari jawaban-jawaban tadi sangat cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik dan teman-teman sekalian. Dan jikalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang akan masih ditanyakan, kita mempunyai Instagram Himapro, bisa DM lewat situ, ada email juga, dan juga ada Instagram dari Kak Niki dan Kak Eran. Sampai jumpa di Gospel minggu depan. Saya Miracle, Kak Eran, dan Kak Niki. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.